Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda kita, panutan kita, Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti ajarannya hingga yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Korupsi dan Tawaran Penanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia. Kepada Putri Maharani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani Dwi Rarasati dengan stambuk A401200173. Yang pertama adalah pengertian tindak pidana korupsi. Korupsi secara harfiah merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Secara harfiah, korupsi mempunyai pengertian yang luas. Pertama, penyelewangan atau penggelapan. Penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Kedua, memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana korupsi dalam kamus hukum diartikan sebagai perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Slide selanjutnya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Menurut pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah 1. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 2. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Ketiga, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maksud dari keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Burhasyidi, Standbook A400157. Jadi, tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana kekayaan yang luar biasa atau extraordinary crime mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu 1. Melibatkan lebih dari 1 orang, 2. Dilakukan secara rahasia, 3. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik di mana kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang. 4. Biasanya berusaha menyelubungi perbuatan dengan melindung di balik kebenaran hukum. 5. Biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan itu. 6. Setiap tindak pidana korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum masyarakat. 7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Selanjutnya dibacakan Saudari Hijrah. Kepada Saudari Hijrah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Hijriah, stambuk A401200175. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Menurut Egy Sujana 2008 tentang tindak pidana korupsi yang merajalela di negara Indonesia, menimbulkan dampak atau akibat yang sangat luas, yaitu 1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, 2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat,
3. Menyusutnya pendapatan negara. 4. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara. 5. Perusakan mental pribadi. 6. Hukum tidak lagi dihormati. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Chandra Nur Cahyani. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Upaya pemberantasan. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpanan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin rumit dan canggih. Maka dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jatuh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil atau material. Dengan merumuskan tersebut, pengertian melawan hukum, unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Ya, selanjutnya dipersilahkan untuk Saudari Liana Aprilianti. Dipersilahkan. Baik, langsung saja. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang 1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Yang kedua, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Dan yang ketiga, menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya akan dibacakan Saudari Irma. Kepada Saudari Irma dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja, alat bukti dalam tindak pidana korupsi sama seperti yang diatur dalam KUHP. Namun, ada pembahasan di mana untuk alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari pertama alat bukti lainnya, berupa informasi diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. Disimpan secara elektronik, misalnya data yang disimpan dalam mikrofilm, compact disc, read only memory, atau read and write memory when. Pembuktian yang dianut UU nomor 20 tahun 2001 berbeda dengan pembuktian dalam KUHP. Dalam UU nomor 20 tahun 2001 diterapkan pembuktian terbaik di mana terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta badannya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korupsi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Nadia Natasha. Kepada Nadia Natasha dipersilakan. Langsung saja, perkenalkan nama saya Nadia Natasha, Stambuk A4 0120 134. Dukungan politik dan konsistensi pemerintah sangat penting dalam pemberantasan korupsi, di mana pemberantasan korupsi akan mengalami kegagalan karena rendah atau lemahnya dukungan politik dan minimnya partisipasi masyarakat. Rendahnya dukungan politik terlihat dari perilaku pemerintah yang menghalangi dan menunda-nunda proses penyidikan dan peradilan kasus-kasus korupsi. Tingginya tingkat resistensi dan perlawanan pemerintah dan aparat birokrasinya terhadap upaya pengungkapan korupsi menunjukkan lemahnya dukungan politik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Ya, jadi kesimpulannya pada materi hari ini, tindak pidana korupsi yang telah berkembang dan terjadi secara sistematik dan meluas harus segera diberantas. Penanggulangan secara tegas untuk memberantas korupsi, pelaku korupsi perlu dijatuhin sanksi yang berat. Penjatuhan hukum mati bila perlu. Di samping perampasan harta kekayaan yang dapat dari tindak pidana korupsi, kerjasama berbagai pihak harus ditingkatkan agar proses penegakan hukum berjalan dengan tertib dan sesuai prosedur, sehingga pelaku dijatuhi sanksi pidana yang setimpal, sehingga sanksi tersebut mempunyai efek jerah dan pada akhirnya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Baik, itulah pembahasan materi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.